beberapa itu request, Kak, gimana kalau tetap ada rekamannya? Cuman ada syaratnya ya teman-teman kalau mau ada rekamannya ya. Jadi teman-teman nanti sharing story ya, sharing story, kemudian mention teman kreatif ya. Kemudian kalau udah di share di story-nya, di screenshot, di send ke DM ya, ke DM-nya teman kreatif ya. Oke, gitu. Nanti insya Allah akan dikasih rekamannya dari story-nya teman-teman itu. Oke, aku share dulu profil Mbak Dia ya. Oke, buat yang belum tahu, jadi Mbak Dia itu eh, nama lengkapnya Dia Kusuma Dewi adalah seorang yang udah pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang bisnis development dan digital marketing ya. Jadi pada saat itu tahun 2017 Mbak Dia sempat bangun usaha F&B gitu. Pakai brand Me Time Fresh kalau teman-teman sudah ada yang tahu. Kemudian sempat vakum, kemudian habis itu di tahun 2021 udah mulai menekuni dunia UMKM. Jadi sebagai coaching, sebagai mentor juga gitu. Nah, sekarang mulai tahun 2023 juga membangun teman kreatif. Jadi kita, teman kreatif ini adalah salah satu pelopor dari platform pelatihan bisnis dan keterampilan kreatif untuk freelancer perempuan khususnya di bidang virtual assistant dan digital creator. Seperti itu. Nah, yang belum follow bisa di-follow ada LinkedIn-nya Mbak Dia pakai nama Dewi Digital ya. Jadi kemudian ada Instagramnya, nanti bisa dilihat-lihat. Tapi Mbak Dia ini lagi aktif di Threads teman-teman. Jadi teman-teman yang suka main Threads, nah silahkan di-follow Threads-nya Mbak Dia ya. Oke, mungkin gitu dulu perkenalan dari Mbak Dia. Silakan Mbak Dia kalau mau langsung dilanjutkan. Masih di mute Mbak. Ini nggak dikasih tahu website terbaru nih. Harusnya dikasih tahu Mbak Rifka. Ini niat loh kemarin bikinnya seharian di Nah, Digital ID. jadi teman-teman nanti teman-teman juga bisa belajar sama Mbak Diah juga di teman kreatif. Jadi di sini ada yang udah punya website belum? Teman-teman udah ada yang pernah bikin website landing page belum? Aku pengen tahu. Nah, ini kemarin ceritanya Mbak Diah habis launching ya Mbak Diah. Website personalnya dari Mbak Dia. Kalau teman kreatif kan di temankreatif.com ya. Jadi ini eh di dewidigitalid.com. Nah, teman-teman bisa dikepoin tuh, di check out, di check out, dicek websitenya Mbak Dia. Gitu. Ini bikinnya sehari bukan Mbak Dia? Sehari. Nah, tuh. Sehari kalau bener-bener mindful bisa tuh bikin website. Hmm. Nah, teman-teman Iya boleh bisa boleh. nanti ditanyain ke Mbak Dia gimana caranya bisa bikin Hmm. website kayak gitu. Ya. Ya, silakan Mbak Dia. Oke, sebentar ya. Aku share dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, di Sabtu pagi ini yang masih pada puasa, insya Allah masih pada kuat ya. Nih deg-degan nih yang ngomong nih nanti justru takut aus ya, tapi insya Allah sih enggak. Salam kenal teman-teman yang belum pernah ketemu, yang belum pernah kenal atau yang belum pernah bergabung dengan teman kreatif. Tapi ini kayaknya masih apa beberapa nama aku udah kenal ya dari alumni. Jadi hari ini aku mau sharing gitu ya tentang 3 rahasia produktivitas meningkat 10 kali lipat loh teman-teman ya, nggak main-main loh. Lebih hemat 10 kali lipat, lebih produktif ya 10 kali lipat. Otomatis kalau kita lebih produktif, insya Allah potensi atau peluang untuk mendapatkan penghasilan juga bisa berlipat gitu. Sebelumnya aku terima kasih kepada Mbak Rifka sudah memperkenalkan diri ya. Terus kenapa tadi ngomongin personal website? Karena ini salah satu rumah ya. Kan banyak orang bilang
punya website dong gitu kan, biar kita tuh kayak punya rumah sendiri gitu kan, jadi nggak cuma pakai media sosial. Kebetulan kemarin tuh lagi banyak huru hara ya di dunia trades ya. Dan Instagram juga sih di circle yang di threads-nya gitu. Katanya banyak yang ke-ban, apa suspend ya, kena suspend ya, dan itu nggak balik lagi teman-teman. Dan itu cukup banyak ya, bahkan kreator-kreator besar yang memang sudah centang biru juga, untuk mereka mengalami suspend bahkan sampai dinonaktifkan. Jadi benar-benar gak balik lagi gitu. Nah, saat itu kita langsung berpikir, duh gimana ya caranya ya biar gak sia-sia, minimal tuh apa yang udah kita sampaikan itu terrecord, kita punya backup, better kita punya personal website. Sebenarnya saya udah planning dari Oktober 2024 ya. 6 bulan yang lalu ya. Jadi Oktober planning, bikin desainnya kecil-kecilan gitu ya. Nggak mood kan, nggak mood. Ya udah deh order domainnya dulu deh di bulan Desember, order domainnya yang di digital itu. Masih males juga ngerjain. Kemarin karena ada trigger seperti itu, akhirnya buru-buru bikin. Sehari selesai ya. Emang kita harus kepepet dulu gitu. Harus ada apa sih sesuatu yang men-trigger dulu, baru kita semangat gitu ya. Selesai gitu buat ngerjainnya. Nah makanya kalau ini sekalian launching deh personal website gitu ya, buat personal branding. Eh, Kebetulan hari ini mau ada mini course, jadi bisa dipamerin ya. Ya kan bikin personal website itu kan emang tujuannya biar dikasih tahu ya nih aku punya website loh gitu, biar pada tahu gitu kan. Makanya tadi langsung aku ketik aja. Nah, gue siapa tahu dengan teman-teman lihat, teman-teman bisa terinspirasi gitu. Apalagi ini bikinnya gampang banget. Teman-teman nggak perlu bisa WordPress, nggak perlu ngerti Elementor, nggak perlu lah yang kayak gitu-gitu. Ini pakai Canva aja bikinnya ya, yang di dewidigital.com. Oke, kita langsung aja masuk ke materi ya. Ini sih materi baru masih kulit-kulit aja sih, gitu ya. Belum terlalu dalam, tapi sih insya Allah apa insightful ya. Karena nanti kita ada tutorialnya langsung live ya. Nanti ada Mbak Rifka dan ada Mbak Farida. Nah nih teman-teman, aku mau nge-brainstorm dulu nih fundamentalnya gitu. Emang maksudnya gimana sih Mbak Diah dari dulu gitu ya? Kayaknya produktivitas produktivitas gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa bedain ya, yang namanya sibuk sama produktif ya. Sibuk itu kadang-kadang kita sibuk aja gerak gitu, tapi hasilnya ada atau enggak nggak kelihatan. Ya, jadi kita terjebak sama waktu, terjebak sama rutinitas, gitu kan, tidak mindful, hasilnya juga nggak jelas, tapi waktunya habis. Nah, itu kesibukan namanya, sibuk. Tapi kalau produktif ya, nah kita harus punya outputnya nih, punya indikator yang harus kita achieve ya. Kerjanya lebih cepat kalau produktif itu. Waktu yang digunakan pun lebih singkat. Nah, kalau di POV-nya klien ya, point of view-nya klien, eh, cost bisa ditekan lebih hemat. Nah, ya, gimana caranya nih sebagai klien, sebagai user ya, user yang pakai freelancer ini bisa menekan cost lebih hemat. Mereka akan nyari freelance-freelance yang memang sudah punya produktivitas yang tinggi. Biar apa? Biar nggak banyak buang-buang waktu gitu ya. Nah, output yang dihasilkan juga lebih tepat. Jadi meminimalisir resiko human error ya, atau meminimalisir resiko-resiko apa namanya peluang-peluang kesalahan lah ya gitu. Jadi hasilnya lebih tepat nih kalau misalnya kita bisa mengautomatisasi workflow ya. Nah, produktivitas pun akhirnya meningkat gitu ya. Jadi ini nih ya ada 5 gini ya: cepat, singkat, hemat, tepat, dan meningkat. Ya. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat nih, di bagian sini kan ada alur ya ceritanya ya. Ini kan namanya step-step atau SOP ya, apa operation procedure ya, atau workflow atau alur kerja. Nah, ini memang idealnya begini, contoh aja. Tapi kalau kita punya apa strategi ya, strategi untuk produktivitas kita meningkat, ini nggak perlu sepanjang ini. Mungkin cukup melewati 4 kotak saja atau 4 langkah saja sudah selesai. Emang bisa Mbak Dia, banyak, banyak banget nih ya. Teman-teman tuh harus mengulik. Sebagai freelancer, teman-teman tuh harus invest waktu, teman-teman. Kok invest? Invest itu kan artinya kita mengeluarkan sesuatu di depan ya. Nah, kita menginvestasikan waktu kita untuk ngulik. Karena ngulik itu butuh fokus, ya, butuh waktu yang bener-bener kita tuh waktu tenang. Ya, jadi kenapa dibilang investasi waktu ya karena memang takes time.
Yang namanya ngulik itu nggak bisa sebentar. Yang namanya ngulik itu butuh waktu. Apalagi kalau banyak distraksi tuh, ya. Nah, ngulik-ngulik itu nanti akan membawa kita kepada hal-hal yang nggak terduga. Ih, ternyata kalau begini tuh nanti bisa lebih cepet ya. Ih, ternyata kalau begini tuh nanti, ih gila, gue baru tahu nih, baru tahu gitu. Kadang-kadang tuh kita excited sendiri, karena kan kita ngulik kan panduannya cuma kita. Kita nggak bisa nanya orang, karena kan kita lagi asik main sendiri kan, ibaratnya kayak gitu. Nah, itu yang hal-hal yang memang perlu dilakukan oleh freelancer biar wawasannya atau pengetahuannya nggak di situ-situ aja. Dan untuk memperluas wawasan itu nggak harus ikut kelas gitu ya, nggak harus ikut komunitas sana sini gitu. Kalau teman-teman tipe-tipe yang memang pengen fokus, ya udah ngulik aja sendiri, bisa kok gitu. Atau memang harus kerja real time ya, kerja sama klien. Jadi memang kalau habis lulus kelas gitu ya, ikutan bootcamp atau apa, jangan biarkan kita tuh bagi yang punya waktu ya, gapnya jangan terlalu lama. Nanti moodnya hilang ya, on fire-nya hilang gitu. Nah, tapi kalau dari abis ikut bootcamp, abis ikut kegiatan apa, terus tiba-tiba kita praktekin ke klien, lah kalau nggak dapet klien gimana? Pro bono aja atau for free gitu kan? Karena dari praktek-praktek itu nanti akan kelihatan celah-celahnya. Gue harus ngapain nih? Hacknya apa? Shortcutnya apa? Gitu. Nah, ini tadi ilustrasinya ya. Ini ibaratnya labirin nih ya. Bagaimana caranya bisa melalui labirin ini dengan cepat dan tepat waktu? Ini kan ibaratnya waktu nih, 24 jam ya, dengan alur-alur sedemikian rupa. Biar kita bisa masuk ke pintu satu, terus keluar di pintu yang sudah ada, itu gimana caranya ya? Gitu ya. Nah, ada nggak ya tembok yang bisa dibobol biar cepat langsung nyampe gitu? Ada nggak ya cara-cara mudah biar nggak harus melalui jalan yang panjang? Nah, kira-kira seperti itu ya analoginya. Nah, nih ya, shortcut proses. Jadi pekerjaan yang dilakukan 10 jam itu bisa selesai dalam 1 jam. Ada Mbak Dia, ada. Real banget ya. Ada banget karena memang kita udah melalui ini gitu ya. Pekerjaan 3 orang bisa selesai oleh 1 orang. Ih, ruang usaha banget Mbak Dia kalau kayak gitu. Pekerjaan 3 orang jadi 1 orang. Enggak, itu bukan membebankan pekerjaan. Justru dengan shortcut proses, kalau emang tahu caranya, kerjaan 3 orang bisa kita babat. Kalau kliennya belum tahu ya tentang hal ini, nah, kita bisa offering harga yang lebih mahal karena apa? Oke, ntar aku ngerjain apa tugas A, tugas B, tugas C, aku bisa semua. Tapi kan kalau seperti itu harus memakan waktu lebih lama gitu kan. Klien kan taunya begitu kan. Nah, tapi kita kan ngerjainnya cepat sebenarnya karena kita sudah tahu kuncinya. Makanya offering rate-nya nanti juga bisa lebih besar gitu. Nah, alur kerja 10 langkah tadi ya, bisa disederhanakan menjadi 5 langkah. Ini yang namanya shortcut proses. Atau ya, 3 jam yang awalnya hanya selesai satu tugas. Nah, ini dengan 3 jam, itu bisa selesai 3 tugas. Ya, maksud ya, ini yang dinamakan produktif, teman-teman. Nah, ini udah pernah sering aku singgung juga nih, terutama ke para peserta VM Masterclass ya, atau alumni. Ya, 1 bulan, misalnya kapasitas kita paling maksimal cuma bisa pegang satu klien. Lah bisa ditakar dong penghasilan VA. Kecil banget kalau cuma 1,5 juta mah gitu kan. Iya Mbak, soalnya aku emang cuma cuma bisa menyediakan waktu segitu gitu. Jadi sebenarnya penghasilan seorang freelancer itu bisa kita takar loh. Kita bisa menghitung kapasitas paling maksimal kita tuh sehari ngapain. Bisa menghasilkan apa aja itu bisa ditakar ya. Contoh ya 1 bulan kita emang cuma bisa dapat satu klien aja ya, rata 1,5 juta. Ya udah mentok di 1,5 juta gitu. Tapi kalau emang kita udah improve ya, udah lebih profesional, lebih jago, 1 bulan kita bisa handle 2 klien. Berarti penghasilan kita bisa 2 kali lipat. Naik lagi, upgrade lagi. Aku udah terbiasa nih, aku udah punya jam terbang. Ternyata kerjaan itu gini, 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 gini gitu ya. Bisa naik tuh, 1 bulan pegang 3 klien. Penghasilan 4,5 juta. Ini kalau rupiah ya teman-teman ya. Nah, kita belum ngomongin dolar ya. Maksudnya ini kita menyederhanakan contoh aja gitu biar contohnya sama. Sorry, maksudnya mengenerate contoh ya. Udah kayaknya aku emang cuma bisa di 3 klien aja deh. Oh ya udah bagus. Artinya di sini ada peningkatan dari 1,5 juta sebulan.
kita bisa meningkatkan dengan rasio produktivitas itu jadi 4,5 juta per bulan maksimal kliennya gitu ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang Canva Bulk ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, tapi mungkin nanti Mbak Rizka bisa ngejelasin ini dari POV yang lebih mudah dimengerti. Terus nanti ada juga add-on ya untuk Excel dan nanti ada AI for writing. Nah, ini mungkin ini yang ketiga ini teman-teman udah lebih banyak tahu ya, tapi nanti kita bisa simak dari POV yang baru. Nanti yang ketiga ini akan langsung saya pandu ya, tapi yang pertama ini nanti Mbak Rifka. Jadi Canva Book ini teman-teman ya, dari satu kali data yang sudah satu data yang udah diformulasikan, satu kali klik itu udah langsung otomatis ke ratusan atau bahkan ribuan desain teman-teman. Jadi dari manual ke otomatisasi. Nah, contohnya apa Mbak Dia? Bikin apa Mbak Dia? Contohnya bikin sertifikat. Kalau bikin sertifikat itu kan manual ya. Kalau yang belum tahu caranya ya, nulis nomor suratnya, nulis nama pesertanya, nulis tanggalnya, nulis apalah gitu ya yang bisa dikustomisasi. Manual satu-satu ya. Kalau misalnya ada 100 sertifikat, satu sertifikat misalnya ngerjainnya 10 menit. 10 menit dikali 100 ya. Berapa waktu yang harus dihabiskan? Tapi dengan Canva Book, dengan satu kali klik, otomatis sudah langsung ke copy paste ke 100 halaman desain, teman-teman. Ya, gimana caranya? Nanti Mbak Rifka akan jelasin. Nah, yang untuk add-on Microsoft Excel nih. Jadi ini menarik sih. Ini juga aku tahunya baru kemarin pas lagi ada magang ya. Jadi anak virtual asisten masterclass batch 5 itu lagi magang di teman kreatif. Terus aku minta tolong ya teman kreatif ada 11 grup nih. Tapi aku belum punya datanya gitu. Coba minimal didata dulu apa namanya nomor WhatsApp atau nomor kontak yang ada di grup-grupnya teman kreatif gitu. Tapi kan kalau manual itu lama banget ya. Satu grup aja ada yang isinya 120 orang, bahkan ada yang 600 orang. Coba bayangin, 11 grup dengan isinya tuh ratusan orang, itu gimana kalau manual? Coba, ngerjainnya berapa lama? Selesainya kapan? Nah, aku challenge anak-anak magang, coba cari tahu, ini pasti ada cara otomatisnya. Cari tahu gimana caranya kita bisa scraping data yang ada di grup WhatsApp, ya, convert ya, nomor kontak yang ada di grup WhatsApp itu dikonvert ke Excel. Nah, waktu itu ada anak magang yang ngasih tahu, dia juga baru tahu saat itu, tapi ngulik, terus informasiin ke teman-teman yang lain, gitu. Coba-coba tools ini, gitu. Akhirnya dicoba dan berhasil. Yang ekspektasi aku mungkin itu 11 grup itu baru selesai dalam waktu 12 hari. Ini hanya 3 hari selesai, teman-teman. 12 hari berbanding 3 hari. Ya, nanti ini akan dibantu sama Mbak Farida ya. Nah, kebetulan waktu itu aku sempat challenge juga tuh ke grup talent ya. Ayo ada yang bisa nggak nih gitu. Aku challenge. Mbak Farida gercep, dia langsung ngulik sendiri terus ngewapri gitu ya, ngejapri. Aku udah selesai Mbak kata dia. Loh, kamu tahu caranya? Aku nggak tahu sih, tapi aku tadi ngulik gitu. Wow, udah gitu. Nah, itu poin penting kenapa kita harus ngulik. Cuma disclaimer-nya ya teman-teman ya. Adanya tools-tools seperti ini kayak di add-on Microsoft Excel, ini jangan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang dengan cara-cara yang curang. Misalnya, kita masuk ke grup-grup orang, terus akhirnya kita scraping data yang ada di grup orang tersebut. Jangan, ya, itu tidak disarankan. Malah kalau menurut aku itu haram ya. Karena apa? Effort buat ngumpulin target audiens ke kolam kita, itu effortnya tinggi ya. Ada yang pasang ads, itu kan keluar duit pasang ads ya. Ada yang sedemikian rupa dengan cara-cara organik, dia nggak push idenya sendiri, ide kreativitasnya sendiri gitu ya, mikir gimana caranya, itu kan ide ya, akhirnya terkonversi dengan cara-cara unik, terus akhirnya bisa masuk ke kolam mereka. Jadi jangan ngambil sesuatu yang sebenarnya itu adalah usaha orang lain. Jadi dipakainya adalah ketika kalian memang punya grup sendiri, ya kalian bisa lakukan itu buat olah database ya. Atau teman-teman kerja nanti sama klien, ya terus klien butuh untuk di manage komunitasnya gitu ya, data-datanya, ya teman-teman baru lakukan itu gitu ya.
Intinya jangan dilakukan untuk kepentingan kita sendiri. Ya terserah sih ya, itu kontrolnya di diri teman-teman kalau hal kayak gitu ya. Cuma ada hukum tabur tua ya teman-teman ya. Allah itu nggak tidur. Jadi segala hal yang didapatkan dengan cara curang itu nanti panas ya. Gitu. Ya ini disclaimer di awal, jangan sampai disalahgunakan. Nah ini AI for writing ya. Kenapa aku pengen nyampein ini? Jadi kebetulan kan aku aktif di Threads ya. Aku itu orangnya spontan. Jadi kalau punya ide, kalau punya unek-unek, kalau pengen ngejurnal isi kepala, itu aku langsung di Threads karena apa? Spontan. Nggak perlu didesain-desain, nggak perlu di draft segala macam, pokoknya spontan aja. Nah, jadi aku tuangin di Threads. Nah, kadang-kadang aku ngeliat gini, ini seru nih kayaknya kalau ini gue apa namanya dikembangin jadi artikel. Nah, jadi dari utas-utas atau dari postingan-postingan Threads yang aku bikin, itu aku kembangin jadi artikel pakai AI. Tapi jangan plek-ketiplek ya, tetap harus ada proses editing. Harus ada proses penyuntingan. Biar apa? Biar bisa kita sesuaikan ya dengan gaya bahasa kita, dengan style kita, atau kita tetap bisa berpikir nih POV yang baca nanti ngerti nggak ya? Karena kan nggak semua hasil AI itu kan orang lain bisa ngerti gitu ya, atau sesuai dengan gaya kita gitu. Nah, Mbak Rifka, are you ready buat sharing? Ya, oke. Sudah siap belum nih? Ya, Udah udah. siap ya? Udah. Heeh. Oh ya, yang terakhir nih aku lupa. Nanti aku juga mau memperkenalkan ini tentang Zapier sama Make ya. Zapier.com dan Make.com. Itu adalah salah satu aplikasi atau tools yang bisa mengotomatiskan atau mengintegrasikan pekerjaan-pekerjaan jadi lebih autopilot. Tapi itu nanti bagian aku di akhir ya. Oke, silakan Mbak Tifka. Time is yours. Oke, terima kasih Mbak Dia. Oke, teman-teman. Teman-teman, aku pengen tahu nih di sini udah pada bisa Canva kan? Coba, boleh di-share di kolom chat deh sebelum aku share screen. Yang udah biasa pakai Canva atau udah biasa semua? Oke, udah bisa semua, sip. Terus udah pernah bikin pakai Canva Bulk nggak? BULK, Canva Bulk. Oh belum, Mbak Nila. Oh belum, Mbak Nur Laili. Oke. Oh, oke. Ya udah kita sharing sebentar ya. Jadi sebentar aku share screen dulu, teman-teman. Oke, udah kelihatan halaman Canva aku? Sebentar. Oh, kelihatan. Oke, terima kasih Mbak Win. Oke, jadi Canva Book ini adalah seperti tadi udah dijelasin Mbak Diah ya, ini adalah salah satu hack atau trik gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin sertifikat, contohnya kayak salah satu job desk aku di teman kreatif adalah eh, bikin sertifikat ini bareng sama Kak Tenia. Jadi eh, karena pesertanya kan banyak ya. Jadi bisa sampai 50, 80 kita generate. Kalau kita bikin satu-satu nggak selesai-selesai gitu kan. Sementara kerjaan kita kan juga nggak cuman ini gitu loh. Ya, makanya kita cari cara gimana caranya biar bisa kita kerjanya lebih cepat. Nah, salah satunya dengan pakai Canva Bulk ini. Jadi apa sih Canva Bulk itu? Bulk itu artinya kan banyak ya. Jadi kita bikin langsung banyak gitu loh. Jadi apa yang bisa dibikin dengan Canva Bulk? Satu, sertifikat. Dua, itu teman-teman pernah tahu zaman dulu kalau kita mau bikin undangan pakai Mailmerge, pakai Microsoft Document, ya kan? Misalkan kita mau bikin undangan gitu, itu kan kita bisa pakai Mailmerge. Nah, ini sebenarnya fungsinya hampir sama kayak kayak Mailmerge itu, cuman kita pakai desain gitu loh. Karena kalau sertifikat kan sebetulnya satu desain, cuman yang beda apa? Nomor sertifikat sama namanya, ya kan? Nah, seperti itu. Terus apa yang kita perlu siapin? Yang pertama pasti kita pilih dulu desain sertifikatnya ya. Oke, kita pilih dulu desainnya. Invoice juga ya, Kariska ya, Nah, bisa betul. ya. Invoice juga bisa. Jadi intinya adalah desainnya itu satu.
Tapi bisa digandakan misalkan untuk kalau invoice kan berarti ada nomor invoice-nya, terus invoice-nya buat siapa, sama jumlahnya berapa kan, sama keterangannya. Nah, seperti itu yang bisa kita pakai. Oke. Ya, kita mulai dari awal dulu deh. New Create Design. Nah, kita tinggal pilih aja sertifikat. Kalau teman-teman yang pakai sambil buka laptop atau, sorry, ini keliru ya desainnya, bentar-bentar. Yang teman-teman sambil buka laptop atau mau coba di handphonenya juga bisa. Cuman kalau aku prefer pakai pakai laptop karena ini matanya udah enggak ini. Lebih kan kelihatan gitu loh. Oke, nah sekarang kita tinggal pilih desainnya di sebelah kiri. Gitu. Terserah teman-teman sih, cuman kan gini cuman istilahnya cuman kita tes aja ya. Jadi kita bebas pilihnya. Oke, let's say mana ya? Udah ini aja ya. Oke, kita udah pilih misalkan teman-teman masih bisa edit desainnya misalkan dari segi warnanya atau apa. Jadi yang dikerjain dulu desain sertifikatnya dulu. Nah, kalau sudah, teman-teman siapkan file Excel-nya. Oke, sebentar. Aku share file Excel-nya. Biar kelihatan. Aku stop screen dulu. Berarti hal pertama yang dilakukan sebelum kita ngebulk di Canva itu adalah kita kita harus rapikan data di Excel-nya dulu ya, berarti ya Mbak Rizka ya. Iya, betul. Oke, sebentar. Nanti teman-teman setelah dijelaskan Mbak Rizka boleh nanya ya. Jadi nggak perlu nunggu selesai baru nanya, tapi nanti sesi Mbak Rizka selesai nanya gitu, biar jelas. Oke, jadi ini udah kelihatan kan ya? Data ini dari file Excel biasa. Jadi data yang bisa diterima di Canva Bulk itu bisa formatnya XLS, itu Excel, terus CSV juga bisa. Nah, ini karena kita mau bikin sertifikat, apa aja yang dibutuhkan? Pastikan nomor sertifikatnya, ya kan? Jadi kalau teman-teman datanya misalkan puluhan sampai ratusan bisa ditulis di sini. Kemudian namanya di sini. Misalkan ada data, misalkan dari sertifikat, misalkan kayak kemarin itu kita sempat bikin laporan untuk nilai. Jadi ada nilainya berapa. Misalkan nilai kelulusan, misalkan teman-teman yang handle apa namanya kayak sekolah gitu, mesti harus masukin nilai juga, dimasukin di sini nilainya, gitu. Jadi nanti kanvanya tinggal baca. Nah, ini udah kan, misalkan kita udah save ya. Oke, kita balik ke kanvanya dulu. Oke, ini udah di kanvanya. Kemudian teman-teman ini di menu sebelah kiri, di sini ada apps. Sebelah kiri ada tanda apps. Mungkin kalau yang bahasa Indonesia aplikasi mungkin ya. Kita ketik bulk, BULK gini. Nah, ini ada tulisannya bulk create. Nah, teman-teman pilih yang bulk create. Nah, ini ada sebenarnya sudah ada panduannya sih dari Canva-nya. Jadi teman-teman bisa ikutin aja. Jadi ini kita yang langkah yang pertama adalah add your data. Jadi datanya kita masukkan. Kalau datanya nggak banyak, teman-teman bisa kayak tadi kan contohnya sebenarnya cuma 7 ya. Teman-teman bisa enter data manually. Nah, sebenarnya kayak gini isinya. Lah, kayak tabel biasa, ya kan? Cuman kalau datanya banyak, nah mending kita pakai upload. Jadi ini bisa Excel, ada CSV juga. Oke, kita coba yang upload. Ya, silakan diambil data Excel. Excel. Nah, pertama kita pilih dulu. Tadi datanya ada di sheet berapa? Karena aku tadi pakai sheet satu, pilih sheet satu. Kemudian dia akan langsung baca data kita ada di range berapa. Nah, ini aku langsung kebacakan tadi. Ada nomor sertifikat, ada field nama juga. Nah, ini langsung klik continue. Kalau datanya udah benar yang kebaca silakan klik continue. Kalau belum, teman-teman bisa back. Silakan dipilih lagi data yang benar. Nah, ini sekarang kita bagian connect data. Jadi di sertifikat ini ada elemen-elemen yang harus kita konekkan dengan data dari Excel tadi. Nah,
Yang kita mau konekkan adalah nomor sertifikat. Ini belum ada ya, kita bikin dulu nomor sertifikat. Oke, bentar. Ini sambil kalau mau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ini adalah isi nomor sertifikatnya. Kita bikin rata kiri aja. Nah, oke. Sekarang kita konekkan. Yang kita konekkan yang ini tadi kan ya, yang nomor sertifikatnya. Di sebelah pojok kiri ada tulisan connect data. Seperti ini. Nah, ini langsung diklik. Nah, karena ini nomor sertifikat, kita hubungkannya ke nomor sertifikat, ke kolom yang nomor sertifikat. Nah, kalau dia udah terhubung, dia akan warnanya jadi ungu seperti ini ya, teman-teman. Nah, oke, berikutnya adalah nama ya kan. Tinggal diklik bagian nama kan di sini. Nah, sekarang kita konekin data lagi. Seperti itu. Nah, karena nama berarti kita konekkan ke field data yang nama. Oke, ini ada chat, tunggu sebentar. Ada Mark sebetulnya tidak ada Mbak Win. Cuman karena Canva ini kan basisnya adalah aplikasi browser ya. Jadi nanti itu kalau datanya terlalu banyak misalkan sampai 500 sampai 1000 itu ngeload datanya yang lama. Kan dia harus baca dari data Excel yang kita upload ya. Nah, itu akan lama. Jadi akhirnya kayak laptopnya kalau atau komputernya suka ngehang gitu loh, Mbak. Jadi kalau menurut aku dipisahin aja datanya. Jadi misalkan per 200 kalau datanya sampai 1000 ya dibikin per 200. Paling nggak kan tinggal masukin datanya aja 5 kali kan. Kayak gitu. Itu biar kerja sistemnya Canva-nya nggak terlalu berat gitu. Betul, ya tergantung kapasitas perangkat kita, bener Mbak. Oke, nah ini udah connect semua ya datanya di sini sudah ini connect sama nomor sertifikat, kemudian ini pada segi nama ya. Nah, kalau sudah semua, ini udah warna ungu semua, tinggal diklik continue. Nah, teman-teman bisa cek sekali lagi, datanya tadi benar nggak ada berapa. Nah, ini kan aku tadi masukin cuma 7 ya. Nah, udah 7 berarti kita akan generate 7 desain. Tinggal diklik generate, tinggal ditunggu aja. Nah, udah deh jadi ini ya. Gitu. No, kan cepet kan? Nah, mungkin ini misalkan namanya terlalu panjang ini tinggal di apa namanya diubah di desainnya, dirapiin aja lah istilahnya ya kan. Nah, udah jadi nih. Gitu. Jadi kalau teman-teman tadi datanya banyak bisa dipisah aja di data Excel-nya jadi per 200 atau mau per 250 masih bisa lah. Gitu. Tergantung kapasitas dari eh, yaitu tadi Chrome atau browser yang dipakai sama teman-teman. Seperti itu. Udah sih itu mungkin yang bisa aku jelasin. Jadi kemarin itu mungkin aku mau sharing sedikit. Jadi kemarin itu di teman kreatif kita sempat bikin yang agak berat itu kemarin aku bikin untuk report teman-teman. Jadi di teman kreatif kan ada kelas yang namanya VAMC ya, Virtual Assistant Masterclass. Nah, di Virtual Assistant Masterclass itu teman-teman itu nanti setelah akhir periode belajar itu kan ada kayak penilaian ya. Jadi ada studi kasus, kemudian itu nanti dinilai ya teman-teman. Nah, penilaiannya itu akan kita buat kayak semacam rapot. Kalau kita sekolah ada rapotnya gitu kan. Nilai ini misalkan kalau di kita, misalkan sosial media nilainya segini, copywriting nilainya segini. Itu semua dinilai gitu loh. Nah, itu sekarang bayangkan kalau VMC misalkan yang batch 4, batch 5, 100 orang. Nah, itu harus generate, harus bikin report 100 orang kan lumayan ya kan. Kalau yang ngerjain cuma satu dua orang nggak kelar-kelar. Sementara kan itu juga ditunggu gitu loh. Nah, itu bisa pakai seperti ini. Mungkin agak riwahnya adalah banyak datanya. Karena kalau report kan pasti oke nilai untuk materi ini segini, nilai materi ini segini. Cuman di awal aja ribetnya. Tapi habis itu setelah dimasukkan ke Canva, udah Canva yang bikin bulknya itu. Jadi lebih cepat gitu. Gitu sih. Jadi benar-benar menghemat waktu kalau aku. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan?
Oke, aku stop share screen dulu. Misalkan nanti teman-teman lagi nyoba, terus ingin ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyain di grup juga, boleh kita bisa diskusi. Oke, mungkin kalau teman-teman belum sempat nyoba, nanti dicoba dulu, nanti bisa ditanyain lagi. Mungkin itu dulu Mbak Dia. Coba deh Mbak Rifka, Mm-mm. kamu liatin aja tapi jangan dikasih tahu namanya. Sekedar tahu tabelnya sekomplikated apa sih? Complicated banget sih soalnya menurut aku ya. Ada Mm-mm. feedbacknya, ada nilainya, ada Hasil akhirnya yang ditunjukin atau tabel Excelnya? tabel hasil di Canva-nya. Oh, di Canva-nya. Oke, sebentar. Heeh. Ini aku tadi sambil nyari cuma nggak nemu. Kan kamu yang tahu Mbak. Iya, betul. Ada di tempat aku sebentar. Jadi teman-teman, Canva ini adalah one stop tools gitu kan. Bener ya. All in one banget deh Canva tuh. Iya, betul sekali. Sebentar aku coba carinya dulu. Sambil teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Monggo, silakan teman-teman diskusi aja nanti aku coba jawab ya. Apa nih? Kamu sambil nyari aja Mbak Rifka. Iya. Mbak bikin book apa nih? Bisa revisi datakah kalau misal sertifikat sudah jadi? Iya, revisi. Tapi nanti seluruhnya juga berubah. Nah, ini makanya salah satu apa namanya celahnya adalah sebelum kita ngebulk ya, kita pastikan dulu datanya udah benar. Karena kalau misalnya datanya salah, terus kita harus ngulang lagi dari awal. Nanti semua desain yang udah kebulk itu pun harus apa akan berubah juga semuanya. Klik ya, kita mulai connect itu datanya kalau bisa udah bener-bener kita teliti, udah bener atau belum, typonya segala macam. Jadi ini apa ya pekerjaan yang repetitif ya, pekerjaan-pekerjaan teknis yang repetitif ya, yang aku tuh dulu pernah tuh waktu zaman SBM ya, mau bikin MOU kan surat perjanjian, kan ada satu di MOU yang berubah. Kalau yang lainnya kan sama ya, paling ketentuan pasal-pasal kan sama. Tapi kan di bagian halaman depannya kan, apa pihak satu siapa, pihak dua siapa, data-datanya. Jadi di satu halaman itu kan harus berubah. Aku belum tahu kan Fabulk ini. Aku sampai mau bayar orang, mau bayar orang dengan lumayan lah ya, apa ratusan ribu lah ya. Tapi hanya untuk ngetik gitu. Kalau itu sebenarnya, kok sayang banget gitu ya. Padahal kalau ngebulk sendiri kan cepet gitu. Sudah, Mbak Rifka? Udah, aku share dulu sebentar. Ya. Oke, udah kelihatan ya. Jadi ini ini dari berkelas ya. Berbayar nggak Mbak Rifka? Kenapa? Kenapa Mbak? Berbayar nggak? Bayar atau Pertanyaan nanya, enggak? berbayar nggak? Ini, Berbayar atau enggak? nah ini karena aku pakai Pro. Coba nanti aku cari lagi ya Kak. Seharusnya iya, ini fasilitas dari Pro karena kan kita ini create banyak ya. Jadi fasilitas dari Pro. Iya. Iya, berarti pro ya? Iya betul. Ya benar Mbak Win itu. Berarti udah pernah nyoba. Ya anggaplah gini, 70 kalau bulanan kan Canva Pro start 73.000 ya. Nah 73.000 segitu. Nah kira-kira teman-teman berarti mikirnya gimana caranya mendapatkan klien atau kerjaan yang bisa mengcover itu gitu. Oke, ini aku share sebentar untuk yang aku bikin kemarin. Nah, itu sudah dihitungin loh sama Mbak Win loh, 73.000 patungan. Oke. Jadi ini adalah kayak report gitu, kayak laporan belajarnya. Jadi ada scorecard. Scorecard itu kita ada kuis. Jadi di VLMC itu nggak cuma belajar, jadi teman-teman tuh ada kuis gitu yang harus dikerjakan. Nah, ini semuanya datanya dari Excel ini bacanya. Jadi nggak diinput manual. Ini datanya ini coba bisa dilihat ada 120. Jadi kalau ini ngerjain satu-satu kan nggak selesai ya. Kemudian masih ada nilai tugas gitu. Nah, kemudian ada nilai case study. Nah, ini semuanya dibuatnya di Excel tadi gitu.
Nah, berikutnya ada feedback. Nah, ini juga tulisan-tulisan seperti ini juga dibuatnya bisa pakai Canva Book tadi gitu. Paling tinggal dirapi-rapiin aja nanti kalau kayak tata letaknya kurang rapi gitu, tinggal dibenerin itunya aja sih. Nah, kebetulan memang sedetail ini feedback yang diberikan di teman kreatif itu benar-benar seperti ini. Jadi LP itu landing page. Jadi ada tugas bikin landing page pakai Canva juga gitu loh. Buat teman-teman yang pingin ngulik Canva lebih jauh itu bisa banget bikin landing page. Apalagi kan sekarang banyak orang kayak bikin iklan apa segala macam lah itu bisa banget pakai landing page dari Canva. Kemudian SMM ini social media marketing ya. Kemudian kita juga belajar tentang lead generation. Nah, kemudian eh ada data processing, ini pakai Excel. Kemudian ada study case. Study case itu biasanya kayak tugas, istilahnya kayak tugas akhir lah gitu. Nah, eh serunya lagi kalau di VAMC itu ada magangnya. Jadi teman-teman bisa istilahnya cicipin kerja dengan klien tuh kayak gimana gitu loh. Nah, seperti itu. Ini juga ada feedback dari klien. Jadi kelas-kelasnya virtual assistant masterclass. Pertama kita belajar. Kemudian dari belajar nanti ada live Zoom. Kemudian dari live Zoom ada kuis, ada tugas, kemudian ada studi kasus. Kemudian terakhir nanti teman-teman langsung praktek ilmunya itu di magangnya itu. Jadi nanti tahu gitu loh. Oh, ternyata klien butuhnya kayak gini. Oh, ternyata klien nggak butuh yang kayak gini. Jadi biar tahu gitu. Nah, kemudian nanti juga akan ada penilaian dari klien. Setelah penilaian feedback dari klien, dari teman kreatif juga akan memberikan rekomendasi gitu. Nah, mungkin seperti itu sih. Sebenarnya ada chat. eh, Semua bisa dikerjakan pakai Canva. Iya bisa Mbak. Paling ya kita butuh toolsnya tadi yang Excel buat masukin datanya aja sih Mbak. Gitu. Iya, jadi intinya ada dua tahap sih sebenarnya ya, nggak langsung ujuk-ujuk main di Canva aja. Yang namanya kita mengintegrasikan atau menghubungkan data itu kan butuh butuh step-step ya. Malah aneh kalau aku tuh kadang-kadang kalau lagi ngulik sesuatu tuh juga harus emang nyambung ya, emang ini ngeling ya. Dia ngebaca datanya dari mana gitu. Nanti otak kita tuh kayak udah apa otomatis bertanya gitu. Makanya memang kita harus bisa data processing juga sih. Data processing sih sebenarnya gampang ya. Gimana cara mengolah data tuh biar biar rapih gitu kan. Cuma kan kadang-kadang masih banyak juga orang-orang yang bisa Excel tapi sekedar mengolah data aja itu masih belum 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 mahir lah ya. Jadi memang catatannya adalah kalau emang pengen ngebulk ya kita juga harus bisa apa ngolah datanya dulu di Excel gitu biar rapih gitu ya. Nah, tadi terkait tadi kan Mbak Rifka sempat menyinggung hasil magang ya. Nah, jadi dari feedbacknya klien itu kalau misalnya emang bagus ya, terus feedbacknya oke, itu bisa kita langsung bisa kita rekomendasikan oke selamat ya bisa lanjut ke klien yang berbayar. Tapi ada juga dari klien yang ternyata ini kayaknya belum deh gitu ya, ini kayaknya masih banyak belajar. Nah, itu kita juga kasih rekomendasi gitu. Mohon maaf, lebih baik apa perbanyak dulu belajarnya atau mungkin magang-magang di tempat lain dulu gitu untuk mengasah kemampuan gitu. Jadi memang kita nggak mau ngasih harapan palsu ya, mentang-mentang habis ikut bootcamp udah lu langsung bisa cari klien berbayar dengan rate sekian enggak. Kita kan harus mengcustomize dan mempersonalisasi sesuai kebutuhan ya. Kalau emang ternyata VA ini sebenarnya masih pemula dan belum bisa terjun langsung ke klien berbayar ya lebih baik jangan kayak gitu. Nikmatin aja dulu proses-prosesnya. Jadi kita kita apa kita perlakukan memang sefakta-faktanya gitu ya. Nah, bukan berarti lulus bootcamp tuh terus nanti langsung jadi jago gitu ya. Itu tergantung dari pemahaman masing-masing peserta. Ini ada pertanyaan apa nih, Mbak Rifka nih? Banyak nih. Nggak, tadi Kadang cuma kurang nanya menjawab. yang Canva Pro tadi Mbak. Oke. Iya, pro. Lebih baik sih pro ya. Karena Canva itu kan udah jadi all in one tools ya. Tools sejuta umat dan kayak Notion. Notion itu kan tools productivity yang memang hampir semua juga pakai. Nah, kalau di segi tools desainnya itu Canva karena Canva itu emang bisa dipakai berbagai macam. So kayaknya kalau harus ngeluarin uang puluhan ribu dalam waktu 1 bulan sih kalau menurut aku masih worth banget sih. Masih 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 layak ya, nggak rugi-rugi banget gitu ya.
Semoga teman-teman ngerti ya, gampang lah inilah ya. Teman-teman bisa ngulik lagi sendiri. Nanti kalau udah bisa, nah monggo tuh silakan nanti mau kasih jasa apa kira-kira tuh nanti ya sebagai freelance. Oke, segitu dulu mungkin dari Mbak Rifka. Kita akan lanjut ke Mbak Farida. Apakah Mbak Farida sudah standby? Mbak Farida? Halo Mbak. Hai, Mbak Farida. Halo. Ya, teman-teman, Mbak Farida ini ada alumni VM Masterclass batch 4 ya. Tahun lalu ya, kalau nggak salah ya, bulan Iya, April tahun ya. lalu. Iya, tahun lalu, Bulan Mbak. April. Dan Bulan Mbak April. Farida ini salah satu top 3 ya, the best apa students ya, the best students di kelas bisnis. Nah, makanya nih kebetulan juga Mbak Farida kemarin inisiatifnya cepet banget ya. Jadi, nih orang inisiatif. Yaudah deh Mbak Farida, kamu sharing ya. Mau kan? Iya, Mau Mbak. Mbak. Nah, ini teman-teman silakan nanti simak ya, gimana sih maksudnya add-on tuh apa sih gitu kan. Terus gimana caranya, nyarinya gimana. Nah, itu monggo Mbak Farida bisa mulai jelaskan ya. Oke, Oke. silakan Mbak Farida, time is Iya, yours. ini aku langsung share screen aja ya, Mbak ya. Ehm, ya, oke, udah masuk ya ini ya. Udah Mbak, udah kelihatan nih. Ya, eh, jadi ini maksudnya add-ons dari WA Group untuk jadi ke Excel itu gimana? Itu misalkan kita punya satu WA group ini ya. Misalkan aku pakai ini WA grupnya dari teman kreatif yang free class ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, di sini ada 654 member ya, 600-an member. Ini kita kalau masukin datanya satu-satu kan lumayan juga nih. Data-data nomor teleponnya gitu satu-satu kan lumayan juga. Jadi kita pakai yang namanya Chrome extension. Jadi ini aku buka web WhatsApp-nya ini di Chrome ya, di Chrome. Nah, nanti kalau kita udah install, kita bisa jadiin dia dalam bentuk, nah, seperti ini. Sebentar. Sebentar aku kasih lihat untuk yang hasil Excel-nya. Nah, seperti ini. Tadi itu kan dia ada 600-an ya. Nah, kan langsung bisa kita bikin, kita convert ke dalam Excel sebanyak 654 ya sebenarnya. Soalnya yang satu barisnya itu adalah baris ini ya, baris headernya. Ya, baris headernya. Oke. Nah, ini gimana caranya? Caranya itu adalah dengan menginstal extension, Chrome extension ya. Kita mendapatkan Chrome extension itu ada di web ini, Chrome Web Store .google.com ini. Nah, kita cari search extensionnya. Kita cari extensionnya, kita pakai yang ini extensionnya. Contact and Group Number Exporter. Nah, kita pakai yang ini. Nah, kalau udah nanti kita bisa install. Kalau ini kan karena udah aku install, jadi di sini kan remove ya. Nanti ini tampilannya adanya itu ada di sini, ada di sebelah sini.
Nah, ya, ada di sebelah sini untuk Chrome extensionnya. Kalau setelah kita install ini, nanti dia otomatis ada di bagian sini. Kalau untuk caranya, bagaimana untuk cara pakainya, kita langsung aja. Ini kita klik, yang di sebelah sini kita klik, yang sebelah sini kita klik. Nah, langsung kita pakai ini. Nah, di sini langsung dalam bentuk Excel, grupnya free class, langsung kita ekspor. Langsung otomatis ada. Dah. Jadi yang harusnya kita ngetik berapa lama itu, kita bisa hanya dalam hitungan detik ya langsung ke download semua ininya. Semua kontak yang ada di WhatsApp grup tersebut. Gitu. Gimana, sejauh ini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Gampang ya, kalau Iya, udah tahu jadi caranya. sebenarnya kita cuma tinggal install Chrome extension itu aja sih, Mbak. Terus udah gitu uh, tinggal diklik-klik aja udah jadi. Paling tinggal benerin datanya aja sih yang tadi tuh. Iya, Kan kita benar. benerin datanya aja yang di dalam Excel-nya. Iya, gitu. Seperti itu caranya. Atau ada pertanyaan tuh Mbak, Iya, kalau iya. untuk Grab by label apa bisa ya Mbak? Grab by label. Jadi kan kalau di WhatsApp bisnis itu kan ada kan fitur yang namanya fitur apa customer mungkin yang udah kita tandain. Ini dia Oh, yang udah gitu. bayar, dia belum bayar. Itu kira-kira bisa nggak ya Mbak ya? Kalau itu kan tadi dari grup ya langsung ya. Hmm, hmm, hmm. Kalau Kalau dari itu, label bisa nggak ya? kalau grup by label itu, aku belum coba cari tahu sih Mbak kalau yang itu tuh. Nah, coba diutak-atik tuh. Minimal kan kita sudah tahu ya toolsnya Ah, ah. ya. Hmm, hmm, Nah, hmm. siapa tahu bisa. Iya, kemungkinan sih sebenarnya ada. Sebenarnya kan extension Chrome ini kan banyak ya Mbak ya. Extension Chrome ini. Ini salah satunya aku pakai yang ini. Nah, dia di dalamnya itu ada, maksudnya di beberapa extension Chrome itu ada beberapa fiturnya gitu. Mungkin ada yang fiturnya untuk Grab by label. Nah, Gitu. Jadi ini bisa sih tuh siapa yang tahu ya. jadi Kak, yang ini kan tergantung fiturnya kan. Kalau ada yang beberapa itu dia cuman bisa nge-grab cuman sampai 100 kontak aja gitu, yang lainnya nggak bisa gitu kan. Ada yang bisa semuanya tapi namanya nggak ada gitu. Jadi bisa dicari extension yang paling sesuai aja gitu. Tapi cari Mana itu? extension Kamu Chrome-nya AC? itu yang tadi itu di Chrome Web Store itu. Oh iya. Mbak, Assalamualaikum. Boleh tanya, Mbak? Iya Mbak. Iya. Ini kalau WhatsApp group itu berarti eh, apa sih namanya? Member grupnya sudah kita harus kasih nama semua atau bisa tanpa maksudnya kan berarti itu nomor yang ada di handphone di WhatsApp-nya udah harus kita save per orangnya atau bisa belum kita save ya, Mbak? Sebenarnya belum bisa apa, kita belum save itu bisa, tapi nanti hasilnya itu seperti ini. Sebentar saya share screen lagi. Yang kok ini sebentar. Saya share screen lagi untuk ininya. Nah ini kan di sini tuh ada tuh. Ini kan untuk yang nomornya ya, nomornya. Ya biasanya kalau udah kita simpen ada di sini. Tapi kalau misalkan namanya belum kita simpen di kontak, ini masih kosong. Ini kenapa di sini kolomnya kosong ini sampai ke bawah sini, itu karena belum di save kontaknya, nama kontaknya. Nah, kalau yang di sini ini, nama yang di sini ini biasanya nama yang udah ada di eh, WhatsApp-nya. Kan biasanya ada tuh nama WhatsApp, apa namanya, nomornya namanya. Nah, kalau misalkan dia belum pernah komen di grup itu, dia biasanya kan masih belum kedetek tuh namanya siapa di Iya. sini. Hmm. Oke, Mbak. Kalau ini yang di sini yang udah kita simpen karena
belum semua aku simpen jadi kosong di sini Ada data kosong ya. Makasih Mbak. gitu. Iya, iya. Ya gimana? Ada yang mau ditanya lagi kira-kira? Sebenarnya semudah itu sih. Aku sebenarnya awalnya juga nggak tahu. Jadi nanya ke ChatGPT aja. Paling PR-nya ya pas ngerapiin datanya itu sih, karena kan Ya. ini kan hanya nge-convert ya, salah Heeh. satu jalan pintas agar kita tidak perlu eh, ngetik manual gitu. Tapi pada akhirnya ketika memang kebutuhannya adalah untuk manajemen database ya harus dirapiin, kayak harus di rename ya kan. Terus harus dirapiin ini tadinya masuk grup apa, ini udah pernah ikut apa aja ya, ini sebagai inilah manajemen database kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan udah dapat eh, yang dari kontak WA ini, misalkan kita mau bandingin lagi sama data yang ada di database, misalkan database peserta gitu kan. Di database peserta biasanya kan namanya udah lengkap tuh. Kita bisa bandinginnya by eh, nomor handphonenya gitu. Jadi nanti kita bikin apa namanya tabel baru lagi, kita bikin Excel baru lagi, kita bisa eh, identifikasi tuh, oh nomor ini nih udah pernah ikut ini gitu. Ya, intinya data proses lah ya, memproses Ya, data lagi-lagi. masuknya ke data processing lagi. Heeh, gitu. Ini basic sih seharusnya yang teman-teman juga harus kuasain ya. Kalau sebagai freelance, meskipun memang highlight kita sosial media misalnya, tapi ke keahlian seperti ini akan jadi nilai plus gitu. Karena apa? Akan mempercepat pekerjaan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Gampang ya? Saking gampangnya ada bingung mau nanya apa. Cuman disclaimer lagi, Hmm. yang tadi seperti yang Mbak dia bilang, kan pemilik grupnya kan udah susah payah ini ya, ngumpulin grup, kita jangan datang tiba-tiba terus kita ngambil datanya eh, langsung diambil gitu untuk kepentingan kita sendiri gitu. Jangan sampai seperti itu. Betul sekali. Oke, aduh terima kasih banyak ini Mbak Farida ya. Ini new look nih, new face ya. Untuk pertama kalinya nih mengudara bareng teman kreatif. Hore, akhirnya nambah lagi Sorry. orangnya. Biar gak itu lagi ya, jadi nggak bosen. Gitu. Ya harapannya sih memang seperti itu ya. Apa mau mau tampil ya, karena ini salah satu personal branding juga biar dikenal. Kalau personal brandingnya udah oke, insya Allah sih nanti ada aja gitu peluang-peluangnya gitu. Makanya teman-teman nih yang terutama yang alumni ya, ayo dong kalau mau sharing ya diisi itu. Jangan lupa apa formulirnya kalau mau sharing. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Farida. Aku dari tadi nggak on cam ya. Oke, makasih banyak ya Oke, Mbak Farida iya, atas sama-sama Mbak. sharing-sharingnya. Sekarang giliran aku untuk menjelaskan penggunaan AI untuk menulis ya. Ini sih sebenarnya teman-teman gampang. Cuma aku pengen ngasih tahu bahwa kita pun bisa membuat tulisan dari tulisan pendek ya. Jadi kita bisa mengembangkan tulisan kecil ke tulisan yang lebih panjang atau dalam bentuk artikel. Sebentar aku mau ngeliatin dulu hasil artikel aku. Jadi ceritanya nih aku pengen expand ya ke dunia menulis ya. Dalam rangka personal branding ya, lagi-lagi personal branding biar bisa apa menyebarkan isi kepala atau informasi ke lebih banyak orang karena tulisan itu memang powerful banget. Nah ini aku bikin eh, bikin apa artikel ini ya teman-teman ya. Nah ini ada berapa halaman nih. Nah ini kalau bikin manual biasanya aku ya kalau bikin artikel kayak gini manual biasanya ini bisa menghabiskan waktu 2 hari 3 hari ya. Jadi dibikin dulu apa kisi-kisinya ya atau kerangka ya. Kerangka tulisannya mau apa aja poin-poin yang disampaikan. Terus gimana nih cara menyambung-nyambungin narasi dari narasi satu ke narasi yang lain biar
relate gitu ya. Maksudnya biar elaborasinya atau bridgingnya tuh nyambung. Terus dipikirin lagi nih gimana caranya biar ada SEO-nya. Ya, itu nulisnya lama tuh kalau aku ya. Cukup lama untuk menghasilkan satu tulisan gitu. Nah, cuma berhubung aku orangnya juga suka nulis tapi versi pendek ya, versi spontanitas ya, kayak di X ya. Tapi sekarang aku lebih banyak main di Threads, modelnya kayak X ya atau Twitter. Ya, itu kan tulisan-tulisan pendek. Itu bisa dikembangin. Jadi aku waktu itu nulis threads-nya tuh gini doang, learning by theory you got 10 ya. Learning by doing you got 100, learning by mistakes you got 1000 ya, 1000. Udah gitu doang ya. Terus ini kayaknya menarik nih kalau dikembangin jadi artikel. Kebetulan kan tools AI itu kan banyak ya. Dan masing-masing itu pasti punya preferensinya sendiri-sendiri, lebih bestian sama AI yang mana. Nah, ada ChatGPT, terus ada Gemini, ada Cloud ya, ada Parallel Perplexity, apa sih itulah ya sebutannya agak-agak susah. Terus sekarang ada DeepSeek ya, macam-macam ya, ada Microsoft Copilot gitu. Nah, itu tergantung teman-teman memang preferensi nyaman makainya ke mana, terus paling nyambung yang mana. Kalau aku sih kebetulan Gemini ya. Kalau menurut orang-orang banyak sih, kebanyakan orang Gemini kurang gitu. Tapi kalau aku suka gitu ya, cocok aja gitu di aku kalau pakai Gemini. Apalagi dia terintegrasi langsung ya sama Google Workspace ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung share ke dokumen Google Docs lalu ke G Drive. Nah, jadi aku waktu itu bikin promnya gampang sih waktu itu ya. Cuma memang aku pakai Gemini yang udah advance, jadi Gemini yang berbayar. Memang hasilnya beda ya. Versi yang gratis sama versi yang berbayar memang hasilnya beda gitu. Kita kalau mau ngelihat kualitas kualitas dari hasil prom yang dibuat sama AI itu kita bisa bikin prom yang sama, terus kita copy paste ke AI yang berbeda ya. Jadi misalnya nih ya, prompt satu kita copy paste ke ChatGPT, ke Cloud, gitu, ke DeepSeek atau ke Gemini, itu nanti hasilnya beda-beda. Nah, itu bisa kita lihat kira-kira yang paling paling menurut kita mind blowing yang mana, silahkan gitu ya. Itu untuk apa? Untuk trial errornya ya. Maksudnya untuk alternatif gitu. Nah, ini promnya gampang waktu itu. Tolong, jadi gini, saya adalah penulis amatir ya. Ya, jadi memang prom itu kan tergantung kita ya. Ya, waktu itu saya nulisnya saya adalah penulis pemula atau masih amatir. Nah, namun saya ingin belajar untuk membuat artikel yang memiliki kaidah SEO. Bisakah kamu membantu saya untuk mengembangkan 3 kalimat di bawah ini? Nah, aku tulis tuh learning by theory, bla 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 gitu ya, learning by doing, by mistake gitu. Tolong dibuat dengan bahasa yang formal namun kasual. Terus apa aja? Pokoknya ada lagi lah beberapa ketentuannya gitu. Nah, akhirnya jadilah seperti ini. Padahal sebenarnya tulisan intinya cuma ini doang tadi ya yang aku apa miringin nih, yang aku cetak miring gitu. Tapi akhirnya bisa dikembangkan langsung seperti ini. Ya, tapi ini juga udah aku edit ya gitu. Tadinya sih nggak kayak gini gitu. Cuma memang udah aku proses edit jadi kayak misalnya aku kamu atau saya Anda atau misalnya kalimat yang terlalu formal mungkin dibikin nggak formal kayak misalnya bayangkan gitu, bayangin gitu ya. Jadi ada penyesuaian gaya bahasa. Kalau aku kan emang orangnya nggak terlalu formal ya, lebih ke santai gitu ya. Jadi kayak eh, bayangkan gitu, jadi bayangin gitu kan. Mengerjakan jadi ngerjain kayak gitu ya. Nah ini langsung nih ya, jadinya seperti ini dan setelah jadi kita harus review lagi nih kalau kita mau angkat jadi artikel. Kira-kira keywordnya apa ya? Kira-kira nanti yang bisa kita jadikan meta deskripsi yang mana? Atau kalau belum ada berarti kita harus create tuh keyword apa short tail-nya ya. Kalau teman-teman belajar SEO kan ada tuh kata kunci apa long tail, short tail gitu ya. Terus meta deskripsinya, terus kita bisa cek juga tuh nanti di apa eh keyword ini tuh sebenarnya banyak yang pakai nggak sih gitu ya.
Nah, jadi memang ada beberapa perlu memang beberapa tahapan untuk editing tadi ya, seperti gaya bahasa atau seperti apa style kita, atau mungkin kita mau nambahin dari isi pikiran kita sendiri. Yang jelas jangan plek-ketiplek dari AI gitu, karena sempat ada yang sharing juga gitu ya. Kalau benar-benar 100% artikel itu dibikin sama AI, itu katanya nanti tidak terindeks Google gitu. Katanya ya, di Threads gitu ada yang ngomong tidak terindeks Google, terus apa namanya ya tidak muncul dalam mesin pencarian. Kan percuma. Tujuan kita kan kadang apa utamanya itu kan bikin artikel di blog ya atau di platform tulisan itu kan biar bisa dibaca banyak orang. Yang ngapain kalau kita sudah upload nggak ada yang baca? Kan percuma ya. Tujuan kita adalah bisa mensyiarkan atau menyampaikan informasi yang kita buat kepada pembaca sebanyak mungkin. Makanya hindari apa namanya penggunaan narasi yang 100% itu pakai AI. Jangan ya, tetap harus kita kurasi dulu, kita screening dulu gitu. Dan ini aku cukup percaya diri gitu dengan hasilnya gitu ya. Eh kayak fondasi pengetahuan gitu. Kalau learning by theory itu levelnya adalah level untuk fondasi pengetahuan. Tapi kalau ingin melangkah lebih jauh dengan praktik ya kita harus learning by doing gitu ya. Tapi guru terbaik ternyata adalah pengalaman. Jadi ya kita harus berani belajar dari kesalahan. Karena memang kesalahan itu akan mengajarkan 1000 kali lipat lebih banyak. Nah, gitu ya. Ini cocok nih. Jadi memang masing-masing beda-beda sih hasilnya ya. Tergantung promnya, tergantung prom dari kita, tergantung tools AI yang digunakan. Udah gitu itu termasuk berbayar atau yang free gitu ya. Jadi ada elemen-elemen yang memang perlu dipertimbangkan lagi gitu. Gampang ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk ini? Baru tahu kalau ada Gemini berbayar. Saya kenalnya Gemini karena ada pelatihan gratis dari Kemendikbudristek kerjasama dengan Revo Indonesia. Iya, ada yang berbayar, saya. Semua semua AI itu sebenarnya berbayar gitu. Cuma apa ada versi gratisnya, ada versi pro-nya gitu. Kecuali DeepSeek ya. Kalau DeepSeek itu kayak gratis deh. Gitu. Tapi ya monggo sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Kalau aku sih bener-bener AI itu udah kayak bestie sih sekarang ya. Jadi kadang-kadang mau ngobrol sama siapa aku nggak tahu ya buat buat brainstorming sama siapa. Aku tuh pakai AI ngobrolnya gitu. Kadang-kadang minta dimarahin juga gitu. Tolong dong kasih masukan atau kasih advice atau marahin gue juga nggak apa-apa gitu. Kan AI itu kan bisa ngerekam ya. Dia bisa ngerekam bisa merekam percakapan-percakapan kita. Jadi itu dia bisa mengenalin kita tuh sebagai lawan bicara tuh seperti apa sih gitu. Jadi kadang-kadang butuh dinasehatin juga sama AI gitu. Beda ya Mbak hasilnya Oh iya beda. Yang free dan berbayar beda. Pastinya memang lebih lebih bagus dari yang berbayar ya. Gitu. Cuma ya kalau memang belum maksudnya gini ya, aku sharing seperti ini bukan berarti teman-teman lari ke berbayar aja enggak. Kan tadi aku bilang ya, semua punya preferensi masing-masing ya. Kalau memang teman-teman pengen hasil yang memang bagus, mungkin teman-teman bisa olah di promnya gitu. Teman-teman bisa bikin prom yang bener-bener berkualitas juga biar hasilnya juga nggak standar-standar aja gitu. Ini Mbak Win banyak nanya nih ya, suka deh ya, banyak komen juga nih. Oke, itu sih paling ya kalau dari aku. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah setengah 12. Udah ya, gampang ya kalau untuk AI ini ya. eh yang biasa bikin copywriting deh gitu ya, atau bikin caption sosial media gitu. Itu pakai AI emang cepet sih gitu, tapi harus ada editing juga. Mahal nggak Kak? Lebih keren yang pro gitu. Output dari Monet atau Monet dari Monet itu apa ya Mbak? Oke. Ya, mahal enggak sih ya. Kebetulan kita yang advance ini aku dapat karena langganan Google Drive juga gitu. Jadi dapat benefit bundling ya. Jadi kita dapat apa memori untuk Google Drive itu sampai 1 terabyte. Terus dapat bonus Google Gemini Advance ya. Terus bisa terintegrasi bukan terintegrasi dan ini bisa langsung
dapat pro ke 5 akun. Nah, aku patungan sama Mbak Rifka nih. Berapa Mbak sebulan 300 ya? 300 ribuan lah. Nah, kalau Iya, misalnya tiga untuk ratus ribu. 5 akun ya patungan patungan aja berarti tergantung per akun berapa gitu. Kebetulan yang patungan ini aku 4 akun, Mbak Rifka 1 akun. Jadi tinggal dikali aja berapa. Tapi sih intinya langganan sebulannya 300-an gitu. Nah, monetisasi dari artikel apa sih Mbak Dia? Powerful banget justru ya. Ini long term ya. Jadi artikel atau artikel yang punya kaidah SEO ya, itu tuh akan punya benefit jangka panjang. Ya, bisa jadi brand awareness ya, bahkan bisa terkonversi gitu. Kita juga bisa nyelipin iklan di situ loh. Gitu. Kayak misalnya ceritain apa namanya tentang switch karir nih misalnya ya, kita bikin artikel tentang kerja remote gitu kan. Nah, teman kreatif selip-selipin di CTA-nya di bagian akhir jika teman-teman tertarik untuk belajar tentang kerja remote atau menjadi virtual assistant gitu ya, bisa belajar di teman kreatif di link berikut ini. Nah, itu juga bisa gitu. Cuma memang kalau untuk konversi langsung jadi duit sih enggak ya. Gitu. Ini lebih ke long term ya, lebih ke jangka panjang. 300 ribu itu pokoknya untuk 5 akun. 5 akun. Jadi misalnya kalau ada yang mau patungan ya berarti 300 ribu bagi 5 berarti 60 ribu. Ya 60 ribu per akun berarti. Awalnya saya takut lomba pakai AI soalnya ingat film Terminator dunia yang dikuasai AI. Tapi enaknya juga ternyata saya pernah minta pendapat sama AI tentang better pakai pilihan kalimat atau kata apa pas saya lagi buat caption. Jadi saya beri beberapa pilihan mana yang lebih menggambarkan maksud saya. Iya, bener. Ya intinya digunakan secara bijak aja sih ya. Kan teknologi sekarang berkembangnya cepet banget ya. Kita lengah dikit tuh tahu-tahu lah udah begini lah, udah begitu gitu ya. Nah makanya kita sebagai user ya, ya kita juga harus bisa menggunakan secara bijak ya. Intinya selama itu bisa membantu ya kita pakai gitu. Tapi jangan untuk yang aneh-aneh ya, untuk yang macem-macem gitu. Itu yang bikin copywriting yang tadi di-share sama si Tivana tuh yang CS ya, pagi-pagi yang apa tadi yang aku bilang bayangkan bayangkan ya, itu aku bikin cuma 10 menit itu habis subuh, pas sahur, pas sahur bikin apa biar teman-teman tuh ikut gitu ya, biar bisa ikut apa Zoom hari ini bikin bikin narasinya apa ya biar pada ikut gitu ya. Ini aku coba bacain. Oh nih, pasti pernah kan merasa waktu 24 jam tuh nggak pernah cukup? Ayo ngaku, bayangin kalau kamu bisa nyelesain pekerjaan 10 kali lipat lebih cepat. Bayangin jika kamu punya lebih banyak waktu buat keluarga, hobi, ibadah, dan nonton drakor. Jadi kita selip-selipin yang emang relate banget lah gitu ya sama audiensnya. Emang bisa? Beneran? Makanya nanti jangan ketinggalan ya mini course 3 rahasia 10 kali lipat lebih produktif. Emang apa sih yang akan teman-teman pelajari nanti? Nah, ini tadi hasil AI gitu. Cuma tadi aku edit-edit sedikit gitu ya. Cepet ya. Coba mikir sendiri. Lama. Oke, aku mau sharing sedikit tentang ini ya. Tadi apa ada Zapier. Ini sih memang levelnya tinggi sih kalau yang Zapier sama Make.com ini ya. Cuma aku mau mengenalkan aja bahwa ada loh ternyata tools secanggih itu gitu ya. Kak, kalau nggak ngikutin teknologi seminggu udah berubah ya Mbak? Ya nggak seminggu juga sih. Ya hitungannya ya 3 bulan 6 bulan lah. Ada aja perubahannya ya. Seminggu mah cepet banget. Kak, barangkali pelatihan VA-nya dibuat mini course dulu belajar secara step by step mau banget. Karena pertimbangan saya juga yang waktunya banyak di sekolah, di rumah ada baik kadang suka nggak fokus. Nah iya nih, kalau untuk VA masterclass-nya belum ya, karena memang kita udah apa? Kita sudah sistemnya udah lumayan proven ya, yang bootcamp itu karena sudah diadakan sampai 5 kali gitu. Jadi kalau misalnya kita harus ubah metode lagi, takutnya outputnya nanti tidak sebaik yang VM Masterclass yang 2 bulan gitu. Nih, aku mau memperkenalkan ini dulu sebentar. Apa Zapier ya, Zapier dan eh, Zapier.
Sebentar ya. Sebentar ya. Ini ternyata belum aku taruh di Google Drive, jadi nge-share-nya susah. Mbak Rizka bisa bantu aku nggak buat nge-sharein yang itu dulu ya? Kan ada 3 gambar ya. Gambar pertama dulu aja. Oke. Habis gambar pertama, gambar kedua. Nah, jadi ini cocok banget nih nanti ya, apa buat mengotomatiskan workflow atau alur kerja yang repetitif ya, yang memang tingkatnya tuh tinggi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini buat teman-teman buat kenalan aja, buat kenalan ya. Dan ini kalau teman-teman bisa mengoperasikan, wah keren banget sih. Bakal jadi skill plus plus gitu. Karena aku juga masih belajar ya. Aku lagi proses mengotomatiskan workflow di agensinya, di agensi teman kreatif. Nah, ini namanya Make ya. MAKE ya, make.com ya, make.com. Ya, ini seperti Zapier ya. Teman-teman udah pernah dengar istilah ini belum? Make dan Zapier. Make dan Zapier. Ada yang udah pernah dengar? Sudah. Nah, biasanya kalau orang-orang kantoran sih biasanya memang ada gitu disuruh bosnya mungkin ya. Nah, jadi ini adalah salah satu alat ya atau tools ya yang bisa mengintegrasikan berbagai macam aplikasi atau sebutannya tuh plugin ya ke dalam satu alur kerja gitu. Nah, jadi misalnya gini ya, ada proses pembuatan sertifikat ya. Kalau proses pembuatan sertifikat berarti apa? Kita harus lihat, kita harus ambil datanya dari spreadsheet misalnya ya. Ambil data dari spreadsheet, terus kita olah, terus kita apa namanya? Kita input manual atau kita bulk ya. Nah, terus habis itu kita desain kanvanya. Nah, kanvanya udah selesai didesain, nanti ditaruh di Google Drive. Nah, kan seperti itu ya, alurnya gitu ya misalnya ya. Itu kan alur-alur yang memang dikerjain apa sama satu orang dan itu manual. Nah, ini bisa nih diotomatiskan pakai Make, pakai Make.com. Jadi di awal itu bisa kita set di awal ya, di prepare gitu ya. Jadi diintegrasikan gitu, dikonekin, dihubungkan gitu ya antara Google Sheet, terus dikonekin dengan Canva, dikonekin lagi sama Google Drive. Jadi hanya Google Sheet-nya aja yang diupdate. Jadi Google Sheet itu update, nanti otomatis dia akan ngedesain sendiri tuh di Canva. Bisa. Modelnya kayak book sih. Sama kayak book. Cuma ini ibaratnya satu kali action aja. Untuk kedepannya itu hanya satu kali action, enter langsung jadi dalam bentuk desain, langsung nanti kesimpan di drive. Ya itu kan otomatis banget ya. Apa bahkan tanpa bantuan manusia pun itu sudah langsung sinkron gitu. Aduh, pengen bersin gak jadi. Maaf, mau bersin gak jadi-jadi. Kayak gitu. Nah, silakan Mbak Rika tolong dikasih tahu gambar keduanya deh, gambar kedua.
Nah, ini teman-teman, ini salah satu ininya nih. Nih, ya. Jadi ini pilihan-pilihan alatnya ya, pilihan-pilihan integrasinya. Alhamdulillah. Maaf teman-teman, nahan bersin dari tadi. Nih ya. Contohnya nih tadi nih ya, save Discord message to nih ya, template-nya nih ya. Jadi misalnya ada create Google Calendar event from data on your Google Sheet. Jadi misalnya ada yang bikin janji ini ya, janji atau bikin apa meeting udah kita mark di Google Sheet, itu nanti bisa langsung terintegrasi ke kalender. Jadi kita nggak perlu update lagi ke kalender ya. Nah ini yang tadi saya maksud nih. Create Canva design with data from Google Sheet and upload to Google Drive. Jadi di sini ada 3 tahap nih teman-teman. Ya, dari data Google Sheet, dia langsung otomatis meng-create desain di Canva. Canva-nya udah jadi, langsung nge-create atau langsung ke-upload di Google Drive. Gitu teman-teman. Ya, jadi bisa kita setting di awal. Tapi memang perlu ngulik ya. Ini aku cuma memperkenalkan aja. Banyak ini, banyak banget apa template-templatenya nih di Make ini ya. Nah, silakan Mbak Divka tolong dibagi apa di gambar ketiga. Nah, ini. Nah, ini Zapier ya, teman-teman ya. Zapier itu adalah alat serupa Make ya, tapi mereka beda gitu ya, mereka beda. Ibaratnya kayak misalnya kayak Canva sama PicArt misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi ini tools otomatisasi dengan dua brand yang berbeda ya. Jadi Zapier help you automate the most tedious part of your day-to-day job ya dengan 7.000 integrasi dan service ya dengan penawaran service. Jadi kita memperkuat bisnis di mana saja untuk menghasilkan proses dan sistem yang apa komputer yang akan melakukannya gitu ya. Jadi kuncinya adalah integrate ya, integrasi lalu diotomatiskan lalu bisa diinovasikan gitu ya. Intinya ini kita nggak perlu ngerti coding sih sebenarnya. Karena apa? Semuanya udah ada toolsnya, kita tinggal tinggal bagian connect-connectin aja sama ngebikin kerangkanya. Kira-kira kerangka atau skenario prosesnya mau kayak apa sih? Kita bikin sendiri gitu. Nanti kita yang akan ngulik ya. Oke. Terus apa nih pertanyaannya? Mbak Diah, maaf masih tanya nggak tentang from WhatsApp tadi nggak ya? Tiba-tiba keingetan WhatsApp yang dipakainya harus yang sudah ada di laptopnya atau boleh berbeda dengan maksudnya gimana nih pertanyaannya Mbak Andria nih? Mungkin bisa open mic ya? Ah, iya Mbak, jadi maaf. Eh, jadi kan WhatsApp kan kita ada yang kita taruh di laptop ya. Ya. Apa sih namanya itu yang kita WhatsApp kan ada yang bisa di laptop. WhatsApp website ya, yang Ya, website website ya. website. Heeh. Tapi yang mau kita prom itu beda grup, nggak maksudnya beda nomor dengan yang ada di laptop gitu loh. Misalnya yang di laptop itu nomor pribadi, tapi yang di ini nomor untuk kerjaan yang di HP, yang mau di prom itu nomor yang di HP. Itu bisa nggak ya Mbak? Oh, ini yang itu tadi, yang add-on tadi, Ya, add-on yang ya makanya saya Excel. minta maaf jadi lompat ke belakang tiba-tiba keingetan itu. Udah cebok. Udah cebok belum? Sudah ya. Eh, Makasih Mbak. oke. Udah. Ah, beda. Oh, itu harus satu ini, Mbak, satu laptop. Karena kan itu satu tempat ya. Jadi website WhatsApp-nya nomornya WhatsApp web, Harus WA web ya. Kita sebutnya WA web aja. WA ya. webnya misalnya yang nomornya 123 gitu ya. Mm-mm. Nah, lalu dipasang ekstensinya di nomor yang itu, di WhatsApp yang itu. Oh Jadi memang ya. harus di situ Jadi gitu. memang harus WA yang sudah di webkan ya, yang udah di laptop Betul. ya, Mbak. Hmm. Betul. Terima kasih banyak, Mbak. Maafin. Iya. Nah, gimana teman-teman? Ya, seru ya belajar kayak gini ya. Dunia VA atau dunia freelance memang seperti ini memang seharusnya ya idealnya. Kalau kita
nggak nemu hal-hal baru itu tanda tanya besar ya. Gue ngapain aja gitu ya, kok gue nggak tahu apa-apa, atau kok gue pengetahuannya di sini-sini aja gitu ya. Menjadi orang yang fokus bukan berarti kita menutup diri sama hal-hal baru gitu. Hal-hal baru itu kan juga bisa nantinya membantu nge-scale up ya, atau mendevelop hasil kerja kita gitu. Oke, ini terakhir ya. Teman-teman bisa apa namanya yang belum ikutan VE Masterclass bisa ikutan di batch 6 nanti, nanti mulainya tanggal 12 April ya, setelah Lebaran. Jadi kira-kira 2 minggu setelah Lebaran kita mulai di tanggal 12 April sampai tanggal 24 Mei teman-teman ya. Jadi di April itu kita akan bootcamp ya, 14 kali bootcamp. Terus di bulan Mei-nya magang ya, di bulan Mei-nya magang. Teman-teman yang mau pakai sistem cicilan itu bisa banget ya. Tapi kalau untuk sistem cicilan maksimal pembayaran pertama itu maksimal tanggal 28 Maret ini. Ya, sisanya nanti pada saat kelas berlangsung. Nah, tapi kalau teman-teman mau lunas langsung boleh ya. Kalau lunas langsung nanti malah bisa kita kasih free kelas jago jualan ya. Nah, itu jago jualan itu apa mini bootcamp yang memang kita desain untuk freelance yang bener-bener mau bisa jualan. Tapi itu juga harganya lumayan ya. Walaupun hanya 4 kali sesi, harganya lumayan di angka 1 juta. Tapi kalau yang teman-teman yang mau belajar, yang bayarnya lunas gitu ya, itu bisa dapat free ya karena promo. Terus kalau misalnya daftarnya nanti habis Lebaran, boleh nggak? Kita buka pendaftaran sampai tanggal 11 April ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya sudah lewat bulan Maret ya, artinya harus lunas, nggak bisa nyicil. Karena kalau cicilan 2 kali maksimal itu di akhir Maret ini. Gitu. Nanti kita akan belajar banyak banget ya, bisa belajar tentang bikin landing page ya. Kalau bikin landing page yang kayak aku tadi, bukan landing page, persona website ya. Mulai dari persona website, bikin landing page, bikin apapun nanti ada kelasnya ya. Yang ngajarin itu langsung seorang web developer ya, namanya Mas Ari. Ngajarnya enak banget. Makanya otodidak bikin sendiri pun bisa. Tapi kalau Mas Ari yang ngajarin itu insya Allah bisa lebih baik ya. Dan nggak hanya itu sih, banyak hal ya. Nanti materi-materi yang bisa diupdate. Kalau misalnya next batch 7 gimana Mbak Dia? Ada, bisa nanti insya Allah bulan Juli ya yang batch 7. Tapi nanti harganya naik lagi. Karena kita mau ada penyesuaian narasumber, ya. Kita juga mau ada penyesuaian sistem dan upgrade materinya juga. Gitu. Makanya nanti batch 7 sudah pasti naik ya. Makanya teman-teman yang mau dapat harga lama itu bisa daftar di batch 6. Nah, Mbak Rifka bisa bantuin aku untuk apa share fitur Excel-nya, Mbak? Oke, Fitur apa ya. namanya? Mungkin teman-teman masih ada yang mau nanya. Iya, oke. Nah ini ya, eh, jadi kita eh, apa jadwal pelaksanaannya 12 April sampai 24 Mei. Pendaftarannya nanti sampai tanggal 11 April ya, H-1 ya. Cuma kalau mau yang ikut cicilan, pendaftaran pertama itu harus di akhir bulan ini gitu ya. Frekuensi belajarnya nanti ada 14 kali ya. Goalnya apa? Goalnya di tahap mengerti ya, outputnya di generalis. Kita juga ada video materi di LMS ya. Jadi selain bootcamp, teman-teman juga bisa belajar mandiri lewat video yang ada di website. Kita juga ada mentoring small group, ada akses komunitas, ada tugas praktek. Nah, memang di sini artinya banyak bolosnya ya, sayang ya. Jadi memang ini kita kasih tahu dulu bahwa di sini nanti full praktek teman-teman ya. Nah, di sini ada nih beberapa alumni dari batch 5. Nah, itu ntar bisa nanya burnoutnya gimana. Ya, tapi intinya memang banyak prakteknya ya. Ada tugas praktek, ada studi kasus ya, ada magang 12 hari ya, ada bonusnya juga nanti aku liatin ya, gitu. Di kok hilang? Next Mbak Rifka di sheet yang nah ini.
Bonusnya apa aja ya? Pastinya yang udah daftar duluan kita langsung bukakan aksesnya ya, akses apa video VA Masterclass di LMS. Nanti ada bonus Canva Mastery juga. Ya, ini bonus ya teman-teman ya. Eh, ada roadmap VA Career Journey, ada template-nya juga worksheet ya, ada recording ya, recording webinar series ya. Matrix sosial media, ada high convert content, ada winning formula copywriting, ada financial report. Ini bisa teman-teman pelajarin juga ya secara mandiri. Ada kompilasi Q&A-nya VM Masterclass ya. Gitu. Ada bonus lagi nih. Aduh, bonusnya banyak banget ya. Ini tergantung sih teman-teman ya. Memang nanti mau mau nyetel yang mana. Aku sih nggak yakin bakal disetel semua. Ya. Tapi teman-teman setidaknya punya pilihan nih. Mana bonus yang mau diakses. Kalau Canva Mastery ini agak out of date ya. Maksudnya nggak karena ini Canva Mastery tahun lalu ya, di pertengahan tahun lalu. Jadi kayaknya sih kurang kurang update ya. Cuma kalau teman-teman yang mau belajarnya dari dasar, ini bisa diakses. Tapi kalau untuk yang lanjutan ini apa ini tidak direkomendasikan kalau yang untuk lanjutan. Tapi kalau untuk yang dasar Canva Mastery bisa diakses ya. Maksudnya recommended untuk diakses. Next. Nah, ini list materinya nih teman-teman ya, ada 24 nih, banyak banget ya. Nah, ada komunikasi skill, ada content management, ada bikin kontrak juga diajarin ya. Belajar nulis ya, email marketing, IG marketing, infografis, ya, job desk dan SOP drafting, landing page, lead generation, LinkedIn, list building, marketing, sales management, banyak nih ya. Nah, ini teman-teman yang daftar duluan nanti bisa dipelajari duluan ya. Next. Nah, ini jadwalnya juga sudah rilis ya. Jadi teman-teman yang mau daftar silakan dilihat dulu nih jadwalnya. Cocok nggak nih? Gitu ya. Nah, jangan sampai nanti udah daftar teman-teman banyak bolosnya. Aduh, kasihan banget gitu. Akunya nanti yang overthinking sebagai penyelenggara. Udah bayar mahal-mahal, nggak ikutan kelas gitu ya. Jadi silakan dilihat dulu nih. Ya, tanggalnya cocok nggak kira-kira? Kalau nggak cocok bisa ikut next batch ya, tapi mohon maaf harganya naik ya gitu. Dan ini sudah ada judul-judul apa bootcampnya ya. Ada studi kasus, ada internship dan lain sebagainya. Udah paling itu aja sih ya teman-teman. Yang mau nanya-nanya langsung nanti bisa lewat CS ya, lewat nomor yang biasanya nge-WA. Atau nanti juga bisa di follow up lagi di grup ruang tunggu VM Masterclass ya. Yang belum ada rezekinya semoga semoga Allah mudahkan ya rezekinya ya. Kalau nggak sekarang insya Allah nanti ya. Gitu paling. Oke, last session sebelum kita tutup, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kelasnya Ada di setiap Sabtu chat itu, ya? Mbak. Enggak. Kelasnya itu setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Jadi seminggu 4 kali ya. Kalau Senin, Rabu, Jumat itu malam, jam 7 ya, jam 7 malam. Karena kebanyakan masih pada kerja ya. Kalau Sabtu itu di jam ini, di jam 10 sampai jam 12. Gitu. Aduh, Masya Allah nih Mbak Zainatul ya. Semangat banget nih dari tadi. Insya Allah ya Mbak. Semoga dimudahkan ya. Oke. Paling itu aja ya. Kita foto bareng yuk. Sebelum kita udahan, teman-teman yang mau dapetin apa recordingnya, teman-teman jangan lupa bikin story ya. Biar teman-teman yang lain juga tahu, oh ada teman kreatif ya gitu ya. Yuk, bisa yang mau on cam silakan. Kita foto buat dokumentasi ya. Yuk, kita on cam, kita on cam. Oke. Yuk kita foto yuk, seadanya aja nggak apa-apa. Aba-abanya Mbak Rizka, biar cantik ya pas di video. Oke, siap. Oke, teman-teman udah siap semua yang udah mau on cam. Oh, ada Mbak Triska, ada Maulan, Mbak Ada Mbak Novia. Rizka. Aduh, hai, jadi malu. Ini the Oh, best ini bukannya Mbak partisipan ini, Zainatul. VL Iya, Masterclass keempat. betul. Best of the best ya. Oke. Yuk, foto Mbak Rizka. Ada 2 layar ya, teman-teman. Kita layar pertama dulu, oke. 1, 2, 3. Senyum.
Oke, tunggu sebentar, di save dulu nih bentar ya. Oke. Oke, berikutnya layar yang kedua. Oke, siap-siap. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Sudah Mbak Dia? Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Jangan bosen kalau teman kreatif lagi bikin sharing-sharing kayak gini ya. Karena kita semangat nih kalau yang datang banyak ya. Oke, selamat beraktivitas teman-teman. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur dan melanjutkan puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.